Selamat siang teman-teman, saya Indah Irianti. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul efek permukaan berkain pada efisiensi destilasi air energi surya jenis bak. Ini adalah abstrak. Pengertian umum abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca, sedangkan pengertian khususnya adalah sesuatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. Nah, teman-teman tahu kan, air bersih merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama untuk minum. Ini adalah hal yang melatar belakangi penelitian saya. Sumber air yang ada biasanya telah terkonsumsi oleh tanah, terkontaminasi, maksud saya oleh tanah, garam atau air laut, dan zat lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Maka untuk itu harus dijernihkan terlebih dulu, agar layak untuk dikonsumsi. Salah satu solusi untuk menjernihkan air tersebut yaitu dengan menggunakan alat destilasi air energi surya. Destilasi air tenaga surya jenis bak merupakan destilasi yang paling sederhana, tetapi memiliki efisiensi yang masih terbilang rendah dibandingkan dengan destilasi jenis lainnya. Salah satu penyebab rendahnya efisiensi dari destilasi jenis bak yaitu proses penguapan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses penguapan yang lama dikarenakan terlalu banyaknya jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat dalam bak destilasi. Untuk mempercepat proses penguapan, biasanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat dalam bak destilasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan permukaan berkain. Ini adalah contoh gambar animasinya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk penelitian ini. Yang sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat, ini adalah tampak sampingnya. Dan kemudian yang sebelah kanan ini adalah tampak depannya. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Untuk penambahan keterangan untuk slide yang sebelumnya tadi, faktor pendukung sekaligus proses utama dalam destilasi air energi surya yaitu penguapan dan pengembunan pada penelitian ini penggunaan permukaan berkain yang memiliki bagian berpori. Air dapat membasahi seluruh bagian kain karena adanya pori-pori kain. Pori-pori pada kain bekerja seperti pipa kapiler. Di sini kapilaritas atau gejala kapiler sendiri adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair melalui celah sempit ketika dimasukkan sebagian ke dalam zat cair. Ini adalah identifikasi masalahnya. Pada latar belakang sudah dijelaskan bahwa salah satu proses utama dalam destilasi air energi surya adalah penguapan, salah satu faktor yang mempengaruhi proses penguapan, yaitu banyaknya jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat agar proses penguapan menjadi efektif. Maka digunakan permukaan berkain untuk mengurangi jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat. Air yang tertampung pada permukaan berkain diharapkan dapat menguap lebih cepat dibandingkan air yang ada di dalam bak destilasi. Nah, variasi tersebut akan diteliti pengaruhnya terhadap efisiensi alat destilasi energi surya jenis bak ini. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efek jumlah massa air dalam bak destilasi terhadap efisiensi alat destilasi air energi surya jenis bak ini. Kemudian yang kedua, bagaimana efek jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat terhadap efisiensi alat destilasi air energi surya jenis bak ini.
Kemudian adapun batasan masalahnya. Yang pertama, temperatur absorber dan kaca diasumsikan merata. Kedua, kain diletakkan di atas balok kayu menggunakan kaki. Kemudian yang ketiga, luasan bak absorber pada distilasi air energi surya jenis bak adalah 0,11 terbuat dari multiplex dengan tebal 1,2 mm. Kemudian yang keempat, penelitian dilakukan selama 2 jam menggunakan lampu pemanas dalam ruangan. Energi panas yang diterima absorber dari lampu pemanas diasumsikan merata dan konstan. Jadi begini teman-teman, lampu ini menggantikan tugas surya atau matahari. Karena sebenarnya kita kan memakai pemanas dari cahaya matahari, tapi kita gantikan dengan penggunaan lampu pemanas. Kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Dalam penelitian pasti juga ada tujuan dan manfaatnya kan. Nah, tujuannya itu menganalisis efek jumlah massa air dalam bak distilasi terhadap efisiensi alat distilasi air energi surya jenis bak. Kemudian yang kedua, menganalisis efek jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat terhadap efisiensi alat distilasi air energi surya jenis bak. Jadi tujuannya. Kemudian manfaatnya menambah kepustakaan teknologi distilasi air energi surya. Dan yang kedua, dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembuatan alat distilasi air energi surya yang dapat diterima masyarakat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini pastinya ada penelitian terdahulu. Distilasi. Apa sih distilasi itu? Distilasi itu adalah teknologi penyulingan air untuk mendapatkan air tawar dari air kotor atau air laut. Intinya itu menguapkan air laut dengan cara dipanaskan, kemudian uap air tersebut diarukan sehingga didapatkan air tawar. Ini saya kutip dari Astawa dan Sucipta 2011. Sumber panas yang digunakan berasal dari energi yang beragam. Energi yang beragam itu contohnya seperti minyak, gas, listrik, atau bahkan surya, atau yang biasa disebut dengan matahari. Tapi masih banyak yang lainnya. Pada penelitian ini, sumber panas yang dipergunakan berasal dari panas lampu yang mempresentasikan panas dari surya atau matahari tadi ya teman-teman. Lalu jenis distilasi air energi surya yang umum digunakan adalah jenis absorber bak dan jenis absorber kain. Keunggulan alat distilasi air energi surya jenis absorber bak yaitu tidak adanya kerugian energi panas yang keluar dari alat distilasi tersebut. Namun, nilai efisiensi dari jenis tersebut merupakan yang terendah dibandingkan jenis distilasi lainnya. Salah satu penyebab rendahnya efisiensi destilasi ini, air jenis bak adalah banyaknya jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat. Oleh sebab itu dilakukan berbagai penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dari destilasi energi air surya jenis bak yang kita lakukan ini. Yang saya lakukan ini. Lalu kemudian kita lanjut. Ini ada kelanjutannya seperti ini, bisa dilihat. Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ketebalan air. Saya kutip dari Tiwari dan Tiwari 2006. Mereka menjelaskan bahwa hasil dan efisiensi tertinggi berada pada kedalaman air yang lebih rendah. Pada penelitian tersebut dilakukan pengujian dengan variasi ketebalan air sebesar 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, dan 0,18 meter. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa laju penguapan pada destilasi air jenis bak masih terbilang rendah kan.
Rendahnya lalu penguapan ini berdampak pada efisiensi dan hasil alat distilasi. Karena faktor rendahnya laju penguapan tersebut pada penelitian-penelitian sebelumnya itu bertujuan untuk meningkatkan laju penguapan pada alat distilasi air jenis B. Lalu selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Di landasan teori ini komponen yang utama terdapat pada alat destilasi air energi surya, yaitu bak air dan kaca penutup. Itu kita bisa lihat di gambar ini ya teman-teman. Ini tampak sampingnya. Ini adalah baknya. Lalu ini adalah kaca penutupnya. Di landasan teori ini saya juga mencantumkan sedikit rumus-rumus atau persamaan yang bisa kita gunakan, yaitu rumus efisiensi. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, kita next ya, lanjut ya. Air dapat menguap karena terdapat energi panas dari lampu pemanas ataupun panas yang berasal dari absorber yang berpindah secara konveksi ke air. Proses pemanasan ini menyebabkan terjadinya pemisahan molekul air dengan partikel pemancarnya. Molekul air akan berubah fase dari fase cair menjadi fase uap. Uap air yang terbentuk merupakan air bersih yang tidak lagi mengandung zat kontaminan. Lanjut. Nah, metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kita melakukan beberapa aspek, yaitu alat penelitian, peralatan pendukung pengambilan data, parameter yang divariasikan, langkah analisis, variabel yang diukur, dan langkah penelitian. Kita lanjut, kita masuk ke alat penelitiannya. Ini adalah bak distilasi yang juga berfungsi sebagai absorber tadi, terbuat dari aluminium. Seluruh sisi dinding pada distilasi dilapisi dengan silikon hitam yang berfungsi sebagai isolator. Jadi ini gambarnya sebelah kanan ini bisa dilihat jumlah massa air yang dipanasi pada suatu saat dipresentasikan dengan banyak jumlah permukaan berkain. Banyak juga variasi yang dipakai. Variasi massa air ini dapat dilihat. Ada 3 variasi yang digunakan. Lalu lanjut. Nah, ini adalah gambar tampak sampingnya. Ini adalah skema alat distilasinya. Yang di atas ini adalah lampunya, lalu baknya ditaruh di bawahnya. Alat pendukung ini bisa lanjut. Parameter yang divariasikan ini lanjut saja. Nah, terus ada jadwal penelitian. Itu kita lakukan dari bulan Februari. Bulan Februari itu ini, lalu bulan April pengumpulan proposal, lanjut ke Mei sampai Juni pengambilan data, lalu pengolahan data di bulan Juli sampai Agustus, kemudian sampailah September pembuatan laporan dan draft artikel. Lanjut sistematika penulisan. Bab 1 berisi tentang latar belakang, tinjauan pustaka, serta mengenai tentang tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tentang materi. Bab 3 berisi tentang metode penelitian. Bab 4 berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian. Bab 5 kesimpulan atau rangkuman poin penting yang dapat disampaikan pada penelitian ini. Lalu daftar pustaka, ini saya ambil dari Arif Munandar tadi, terus Astawa ini, Tiwari dan Tiwari ini, lalu lanjut. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih.